Makanannya ahli maksiat itu mengotori kolbu. Suatu saat ada orang, dia cerita kepada saya, dulu waktu harta saya masih banyak-banyaknya, saya masih dekat dengan Pak Harto. Lalu dia lagi banyak-banyaknya, saya ngajak makan pangarsa Abah Hanum. Pas saya mengajak makan dengan rombongan pangarsa Abah Hanum, rombongan dia juga. Ternyata ketika dia mau bayar kalah cepet sama Abah Hanum. Bah, ini saya udah mau siapin, Abah aja yang bayar, Abah aja, gak mau, udah Abah aja gitu kan. Kata dia, wah luar biasa ya, ini guru nih, hebat banget. Dalam hati saya bukan kamu punya pertimbangan begitu, saya punya pandangan ada lain lagi, cara pandang lain lagi. Guru nggak mau makan sesuatu dari orang yang rezekinya masih subhat, nggak mau gitu ya. Apalagi makan dari pemberian koruptor, nggak bakal mau. Di dalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, beliau berkata dalam hikmah yang ke-40 dalam kitab Iqadul Himam, al-ajabu kullal ajabi, bener-bener ajib, bener-bener ajaib. Al-ajabu, ajaib, kullal ajabi, betul-betul sepenuhnya pol ajib. Mimman, bagi orang yahrubu, yang lari, mimman, dari Allah atau dari siapa, la infikaka, yang tidak bisa lepas, anhu, dari orang itu. Wayatlubu, dan dia lari dari yang tidak bisa lepas. Wayatlubu, dan dia mencari mala baqo alahu ma'ahu, mencari bagi yang tidak abadi. Dia lari dari yang tidak bisa lepas dan menuju mencari sesuatu yang tidak abadi. Lari dari yang abadi menuju yang tidak ada, yang tidak abadi. Kan ada lagunya siapa? Oma Irama ya. Tak ada yang abadi. Siapa nih? Ebit Giade. Tak ada yang abadi. Matanya harus dikecil-kecilin kalau nyanyi itu ya. Mulut jangan gede-gede. Ya. Jadi nggak ada yang abadi itu. Yang abadi adalah Allah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini di dalam sebuah ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Ini dilanjutin dalam hikmah tersebut dengan potongan ayat yang terakhir. Fa innaha, itu ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, sesungguhnya, la ta'mal absaru, bukanlah mata ini, bukanlah mata fisik yang buta, walakin, akan tetapi, ta'mal qulub, yang buta adalah mata hati, allati fis sudur, yang ada di dada. Kalau kata Ariel gitu, yang buta mata hatinya. Itu ya, yang buta mata hatinya nih. Nah itu kata siapa tuh?
Mansur ya. Stoknya udah banyak nih dia nih ya. Ya Allah. Ya Allah. Nah, jadi yang buta mata hati. Kenapa kok orang yang lari dari Allah dan mencari sesuatu yang fana itu dibilang mata hatinya buta? Ini orang buta. Barusan saya dari pernikahan ada tunanetra menikahkan anaknya. Jadi kemarin dari Sukabumi. Di sini kan banyak ya penduduk negeri Sukabumi ya. Dari Sukabumi, dari Nagrog. Saya mudzakarah dengan seorang ulama besar di sana dari maghrib sampai jam 3 malam. Mudzakarah, wah banyak, cukup serius lah begitu ya. Habis subuh ziarah ke makam, lalu langsung ke pulang, meeting di kantor, ada meeting, lalu pernikahan, habis duhur di tunanetra tadi. Nah, tapi tunanetra tadi bukan mata ininya, tetapi yang buta di sini adalah mata hatinya. Nah, yang dimaksud itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa disebut buta mata hatinya? Nah, karena nikmat itu semua itu ada dari Allah. Ini yang pertama, kita nggak bisa lepas dari Allah ya. Semua nikmat kita, makan, minum, pipis, tidur, nafas, jantung bergerak, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, semua itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kita ini nggak bisa lepas dari nikmat Allah. Nah itu kan tadi dibilang kita tidak bisa lepas dari Allah. Emang bisa kita lepas dari Allah sedetik? Nggak bisa, langsung mati tuh. Lalu kita juga nggak bisa lepas dari pengaturan-pengaturan Allah. Nah itu takdir-takdir Allah. Kita nggak bisa lepas dari kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua yang ngatur Allah. Nah itu. Maka orang yang paling ajaib itu orang yang pengennya lari dari Allah, pengennya jauh dari Allah. Lah, bagaimana ceritanya gitu kan? Kalau bahasa Betawi bener-bener dah aneh banget nih orang pengen lari dari Allah. Lah nikmatnya tiap saat dia mendapatkan nikmat dari Allah. Dia mendapatkan pengaturan dari Allah. Dia sedang menjalani takdir dari Allah. Setiap nafas yang kita lalui pasti ada takdirnya. Dan segala kekuatan, daya upaya semua dari Allah. Loh kok ingin lari dari Allah? Piye gitu kan? Kok iso? ISO 9001. ISO ya, bukan ISO. Kok ISO? Itu ya. Nah, jadi ISO itu banyak lah ternyata ya. Oke. Kita lanjutin. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari Allah. Nah, pengaturan akan apa? Contoh buang air. Nah, kita dari Allah. Nafas ya dari Allah. Makan dari Allah. Minum dari Allah. Jus ya hakikatnya dari Allah. Semangka, martabak, bakwan disebutin semua dah. Ya Allah, tidur itu nikmat dari Allah. Jadi saya tadi tidur ya setengah jam gitu kan. Tidur dah sebentar dah, puyeng banget nih gitu kan. Setengah jam, wah enak tuh, alhamdulillah, nikmat banget tidur setengah jam itu. Jadi kalau orang Jepang katanya gitu ya, itu kalau lagi istirahat dia tidur tuh sebentar, wah bangun seger lagi. Tapi qailullah itu tidur sebentar itu bermanfaat kalau memang malamnya tidurnya kurang. Kalau malamnya udah kebanyakan gitu ya, ya Allah, siang masih tidur lagi, emang hobi dasar gitu ya. Ya sampai gumoh dia tidurnya kebanyakan. Nah, darah kita mengalir itu satu hari 500 galon. Maksudnya perputarannya itu bagaikan 500 galon. Ya Allah, betul-betul dah. Kalau Allah nggak kasih nikmat kepada kita, udah selesai langsung nih kita. Mata kita ini kalau nggak berkedip 5 menit kering, lu langsung deh jadi tunanetra. Itu tunanetra sebabnya banyak. Ada yang panas, ada yang kerja tapi nggak pakai APD. Capek deh, maksudnya gitu ya. Dia apa namanya, bengkelas. Cemen nih, masa kerja pakai helm gitu
itu mah junior amatir, profesional gitu kan. Wah, dia kerja. Saya juga dulu tukang las juga. Jadi ketika deket itu masih melek, giliran elektrodanya udah nempel ke besi, mata merem, udah selesai baru melek. Merem lagi, udah dikit, kira-kira beberapa mili, nempel, melek, merem terus, udah selesai melek lagi. Nah, diukir lah begitu kan ngelasnya. Jadi saya tukang ngelas dulu ya. Itu yang profesional. Dia bilang cemen, gitu ya. Pas ngelas lalu kepletikan, matanya jadi buta. Tuh, maka nggak boleh belagu ya. Nggak boleh belagu kita nih. Kalau memang disuruh pakai APD sama HRD nurut gitu ya. Untung di sini nggak pada pakai APD ya. Ya kadang-kadang kan ngelas, ya Allah, udah pakai kacamata, udah pakai, udah gerah luar biasa. Nah itu. Nah, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi semua itu udah diatur, jantung memompa darah gitu kan. Kita melihat, kita mendengar, semua itu kita nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Bahkan saking kita nggak bisa lepas sedetik pun dari pengaturan Allah, dari nikmat Allah. Rasul mengajarkan sebuah doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni, terus kullah wala takilni ila nafsi, terus tor fata ainin. Nah itu ya Hayyu, wahai yang maha hidup, ya Qayyum, wahai yang maha tegak, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku mohon pertolongan, aslih li, perbaikilah untukku, sya'ni, urusan-urusanku semuanya, wala takilni, dan jangan engkau serahkan kepadaku, jangan engkau serahkan aku kepadaku, ila nafsi, torfata ainin, meskipun sekejap mata. Jangan engkau serahkan pengaturan tubuhku, pengaturan takdirku, pengaturan nikmat-nikmat itu, jangan engkau serahkan kepadaku meskipun sekejap mata. Aku nggak bisa ya Allah. Tuh, kita betul-betul ketergantungan Allah gitu ya. Bukan ketergantungan obat-obat terlarang, ketergantungan Allah. Bukan sehari ketergantungan obat terlarang, kalau nggak pakai obat ketergantungan. Ada orang ketergantungan jus. Jadi kalau nggak minum jus gitu ya, itu gimana gitu? Kayaknya perasaan. Ada orang ketergantungan rokok, kopi. Ada orang ketergantungan jus. Itu ya. Kalau sehari nggak ada yang beli, bagaimana gitu ya? Itu maksudnya. Ya. Ini kita nih ketergantungan Allah tiap detik. Kita tergantung, nggak bisa lepas dari Allah. Nah itu. Begitu ya teman-teman ya. Loh kok kita tergantung kepada Allah tiap detik, loh kok kita mau lari dari Allah, lari dari perintah Allah? Emang lu mau kemana tong, gitu kan? Begitu. Nah maka di dalam term-term bergerak ya di dalam Al-Quran, ketika tentang mencari rezeki itu disuruhnya berjalan. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah di muka bumi dan carilah rezeki, makanlah rezeki, gitu ya. Ternyata Allah nyuruh traveling, piknik dan wisata kuliner, gitu kan? Itu. Nah, jadi salah satunya disuruh berjalan kita tuh. Tamasya suruhnya berjalan. Piknik artinya santai-santai aja lah, gitu kan? Kalau sholat suruh bergegas. Fafirru, nah itu ya, ilallah, itu yang lari. Kalau ini fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bergegaslah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, segeralah. Sa'i itu berlari kecil gitu, maksudnya segera gitu ya. Lalu kalau mencari ampunan malah suruh berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
wasari'u, berlomba-lombalah ila magfiratin, mencari ampunan. Jadi suruh cepet kalau mencari rezeki, ya nggak usah ngoyo gitu kan, tetapi menuju Allah, fafirru, berlari menuju Allah. Nah itu bukan lari dari Allah. Nah ini yang ajaib, betul-betul ajaib. Orang kok pengen lari dari Allah gitu kan, ajaib. Kok orang pengen jauh dari Allah. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, tadi kan ada buta mata hati. Tetapi ada juga yang terbuka mata hatinya. Nah, itu. Ada yang terbuka mata hati. Bagaimana caranya? Ada do's, ada don'ts-nya. Yang pertama, kalau ingin terbuka mata hati itu perbanyak zikir. La ilaha illallah. Nanti lama-lama mata hatinya makin terbuka tuh. Nah itu, kalau mata hati terbuka, nanti dengan nasihat itu gampang. Nggak usah dinasehatin sama orang. Jadian diambil nasihat. Oh ini nasihat buat aku begini. Dia introspeksi, zikir, nikmat, ibadah makin enak gitu kan. Dia memahami hakikat. Nah itu, memahami hakikat. Nah, ada musibah, sabar. Ada nikmat, bersyukur. Nah itu, ridho, pandai mengambil hikmah. Itu orang-orang yang terbuka mata hatinya. Yang kedua adalah dengan berpikir, kontemplasi. Dia muhasabah, quality time. Dia muhasabah, merenung, begitu kan? Nah itu. Yang ketiga dengan majelis ilmu kayak begini. Nah jadi teman-teman, makin sering kita hadir di majelis ilmu, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memudahkan hati kita untuk terbuka. Amin ya rabbal alamin. Itu. Lalu yang don'ts bagaimana? Yang don'ts ini kalau kita bergaul dengan kawan-kawan jahat, kalau belum kuat-kuat kita bisa kebawa tuh. Kecuali kalau kuat banget bergaul dengan mereka, nah itu malah bisa mewarnai mereka. Jadi tergantung kitanya kuat apa enggak. Nih mau dakwah pada mana? Siapa? Artis gitu kan. Terus dakwahnya di mana? Diskotik, cemen, dakwah di masjid. Nih dakwah di diskotik gitu kan. Ya Allah, itu harus kuat tuh dia tuh. Kalau enggak, jangan-jangan dia malah yang kena. Tuh, ya Allah, ngeri. Tau-taunya ditraktir sama orang-orang yang ahli maksiat. Makanannya ahli maksiat itu mengotori kolbu. Suatu saat ada orang, dia cerita kepada saya, dulu waktu harta saya masih banyak-banyaknya, saya masih dekat dengan Pak Harto. Lalu dia lagi banyak-banyaknya, saya ngajak makan pangarsa Abah Hanum. Pas saya mengajak makan dengan rombongan pangarsa Abah Hanum, rombongan dia juga. Ternyata ketika dia mau bayar kalah cepet sama Abah Hanum. Bah, ini saya udah mau siapin, Abah aja yang bayar, Abah aja, nggak mau, udah Abah aja gitu kan. Kata dia, wah luar biasa ya, ini guru nih, hebat banget. Dalam hati saya bukan kamu punya pertimbangan begitu, saya punya pandangan ada lain lagi, cara pandang lain lagi. Guru nggak mau makan sesuatu dari orang yang rezekinya masih subhat, nggak mau gitu ya. Apalagi makan dari pemberian koruptor, nggak bakal mau. Maka Syekh Abdul Qadir dikasih harta banyak, suatu saat diperes sama dia. Beliau diperes, ini hartamu, ya ini yang paling hebat-hebatnya, iya, sekantong apalah, diperes. Lalu ternyata jadi darah, dan darah itu bau. Malulah pejabat itu, ya Allah, inilah uangmu, hasil memeras darah rakyat, kata Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, itu ya. Jadi beliau itu pandangannya udah pandangan hakikat. Nah jadi begitu teman-teman, kalau kita berkawan dengan komunitas-komunitas yang jahat, yang ahli maksiat, orang-orang yang sombong dunia, terus ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, zikir nggak mau, tapi kalau dunia kenceng gitu kan. Ya Allah, ini kalau kita banyak teman-teman kayak begini nih, ini bisa mempengaruhi keterbukaan hati kita itu. Jadi kalau begitu saya temennya di itu aja deh, lantai 4. Nah itu kan,
Nah, lihat muka-mukanya, ada Mas Bahrun, ada Mas Sair gitu kan. Mas Arifin mana Mas Arifin? Biasanya yang paling lagi nggak ada ya. Nah, itu. Nah, teman-teman kita lanjutin ya. Jadi seperti itu. Kenapa lari dari dan ke? Oke. Jadi aneh, ajaib orang yang lari dari yang bako ke yang fana. Nah, itu. Udah bersama Allah, bersama nikmat Allah, mbok iyao hendaknya pantesnya mentaati perintah Allah. Orang tiap detik kita merasakan nikmat Allah ribuan jutaan, masa suruh sholat nggak mau? Ini orang paling aneh gitu ya, paling aneh, paling ajaib nih, satu dari 7 keajaiban dunia. Tiap detik dia merasakan nikmat dari Allah, jutaan nikmat dari Allah, dia nggak taat sama Allah. Ini paling ajaib, gitu kan? Kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dari yang bako ke fana. Oh si fana, itu dunia ya. Lari dari penentu ke yang bukan penentu. Nah, kemarin kan kita sudah cerita curhat kepada manusia, curhat kepada yang bukan penentu. Ini saya punya curhat nih Ustadz, saya punya masalah begini. Kata Ustadz, gue masalahnya lebih gede daripada lo gitu ya. Ya punya masalahnya begitu. Manusia tuh punya masalah dan manusia bukan penentu. Tetapi kita tetap perlu ikhtiar. Kita lari dari yang maha kuasa ke yang tidak kuasa. Buktinya apa? Untuk cari duit, ini bentuk konkretnya ya. Cari duit nggak ibadah, itu lari dari Allah menuju selain Allah. Itu kenapa? Nah, nanti kita jelasin. Dari pemberi nikmat kepada nikmatnya, dari mun'im kepada ni'am. Nah, itu. Nah, apa yang dicari? Ada yang mencari ketenangan. Mencari ketenangan bukannya dekat dengan Allah, bukannya mencari kepada Allah melalui majelis dzikir, malah carinya kepada makhluk. Saya itu kemana, diskotik, acep gitu kan. Wah tenang. Nah itu namanya lari dari Allah menuju makhluk. Mencari apa? Perlindungan, penjagaan juga begitu sama. Nah itu ya. Takkan selamanya tanganku gitu ya. Nggak bisa selamanya manusia tuh. Takkan selamanya raga ini menjagamu, gitu kan? Ya, manusia kan terbatas. Kita lanjutin lagi. Cari perlindungan bukannya kepada Allah, cari ketenangan bukannya kembali kepada Allah. Kemana cari ketenangan? Noh, lantai 4. Cari kesuksesan mana? Noh, lantai 4. Mana emang lantai 4? Udah dipanggil sama muadzin, hayya 'alal falah. Yuk sukses yuk, yuk berhasil yuk. Yuk pekerjaan kita jadi gampang yuk. Yuk rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah warahmah yuk. Yuk sehat yuk. Yuk segala urusannya dimudahkan yuk. Itu bahasa lainnya adalah al-falah, kesuksesan. Tuh udah diajak tuh. Pengen tenang, lantai 4. Ini lantai 4 apa berapa nih? 4 ya. Pengen perlindungan? No, lantai 4. Nah gitu kan. Pengen rezeki? Lantai 4. Jus ya tadi ya. Pengen jus? Nasi kebuli, martabak. Ya Allah luar biasa deh ya. Ya Allah, pengen bahagia? Lantai 4. Maksudnya apa? Mendekat kepada Allah. Nah itu. Nah jadi itu contoh konkretnya orang yang lari dari Allah tetapi menuju kepada sesuatu yang fana. Nah, ada alasan kerja akhirnya meninggalkan sholat, alasan bisnis akhirnya bermaksiat. Nah itu ya, ini yang tidak boleh. Nah, jadi begitu orang yang paling ajib, orang yang bukan ajib dalam arti hebat, bukan ajaib dalam arti luar biasa, tetapi orang yang paling aneh maksudnya. Kok bisa begitu? Padahal yang ngasih kebahagiaan Allah, tapi dia nggak datang kepada Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti kalau pengen tenang, pengen perlindungan, pengen rezeki, pengen bahagia, udah di masjid aja,
nggak usah kerja, bukan begitu. Jadi gara-gara pengen ketenangan lupa ibadah, tidak ibadah, perlindungan dia lupa ngaji gitu kan, lupa zikir dan lain-lain. Nah ini jadi gara-gara dunia dia lupa akhirat. Nah itu kita lanjutin. Karena kenapa dibilang buta? Karena penentunya adalah Allah. Bagi orang yang buta, yang tunanetra batin, tunanetra hati, itu penentunya makhluk tuh. Kalau kita masih menganggap bahwa makhluk ini menentukan, berarti kita masih tunanetra atau low vision. Nah, low vision itu nggak tunanetra, blind, nggak gelap banget 100%, tapi masih ada lah 10% gitu ya. Ada teman saya yang tadinya low vision, sekarang udah 100%. Kenapa? Aduh, ini mata kok gatel banget gitu kan. Pas gatel banget ternyata dia ngambil salep. Salepnya ternyata bukan salep mata. Salep apa tuh yang buat kalpanax apa-apa ya gitu ya. Ya Allah, pas dikasih mata, wah makin parah gitu ya. Yang tadinya masih ada 10% hilang. Nah itulah low vision. Jadi kalau menganggap bahwa makhluk itu penentu sampai takut luar biasa, sampai dia berani menghalalkan segala cara, dia berani bermaksiat gara-gara nurutin makhluk, karena makhluk itu dianggap penentu, berarti dia masih buta mata hatinya. Nah itu nggak usah takut, nggak usah takut, rezeki dari Allah. Oke, masih bergantung kepada dunia. Ini ciri-ciri orang yang buta mata hatinya. Tetapi orang yang melek mata hatinya, dia bergantungnya kepada Allah. Tenang dia. Penentunya adalah Khaliq, tenang. Nah, kagumnya orang yang masih kagum kepada dunia itu mata hatinya agak burem lah, begitu ya. Luar biasa nih, cewek spek bidadari gitu kan. Ini gedungnya ampun hebat banget nih. Wih, luar biasa kendaraan gitu kan. Tapi lagi-lagi belum tentu loh yang mewah-mewah itu berarti cinta dunia. Yang kemarin kiai yang saya bilang itu kiai mobilnya 24. Saya bilang, "Kiai, ajengan mobilnya ada berapa?" Dari tadi cerita ada Land Cruiser, ada Alphard gitu kan. Ada cerita, oh ini enak, ujung-ujungnya saya pakai Innova gitu ya. Udah pakai apa, tetap saya ini kayaknya nih saya cocoknya sama Innova. Kata, ya udah terserah lah. Dia udah nyobain ini gitu ya. Wah, emang mobil ada berapa ajengan? Oh, iya mobil saya ada 24. Oh, ya Allah, yang satu saya dipakai ibu, yang satu dipakai adik, yang satu dipakai ini. Baru beli mobil, nggak enak, udah lo pakai aja dah gitu kan. Ya Allah, luar biasa tuh kan. Jadi tapi kiai diajak zikirnya, ampun kalau udah zikir dia, ya Allah, kalau udah melangit nih berjam-jam zikirnya. Jangan cerita puasanya, wah puasanya tiap hari itu ya. Ya Allah, ini orang kadang-kadang kalau matematikanya langit tuh, matematikanya kiai bingung saya tuh. Saya kadang-kadang itu kiai itu kerjaannya apa? Nggak tahu. Tau-taunya beli kampus 700 miliar. Ya Allah, enak banget beli kampus gitu ya. Saya tanya apa dia, nggak tahu. Yang jelas dia kalau tiap habis sholat itu zikirnya sejam. Lah, zikir sejam. Beli kampus enak banget 700 miliar. Ya Allah, saya tanya sama kiai itu. Saya tentang kiai yang lain lah, temannya dia juga sesama manusia langit. Yang kalau udah zikir tembus kali gitu ya. Tembus atap langit-langit ya. Tembus langit-langit karena bocor. Nah, jadi ada yang kagum kepada makhluk ini berarti masih blur. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau disebut juga dengan Bazullahil Ashhab. Beliau sama harta nggak bergeming. Banyak-banyakan duit yuk. Ibaratnya lo ngaku kaya, oke, lama-lamaan bakar duit, gitu kan? Lama-lamaan bakar duit. Kalau yang lama habisnya itu berarti lebih kaya gitu ya. Saking ibaratnya belagu-belaguan. Kalau Masya Abdul Qadir, beliau yang tadi harta banyak, peres jadi darah.
beliau nggak silo. Kenapa? Ya gampang, kalau mau bikin emas juga gampang. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka beliau disebut juga dengan Bazullahil Ashhab. Apa namanya? Elang yang abu-abu. Kenapa Syekh Abdul Qadir disebut elang? Kalau burung yang gitu ya, apa namanya tuh? Perkutut. Ada yang itu juga lovebird gitu ya. Lovebird. Itu burung-burung itu burung yang banyak ngomong tapi kerjanya dikit. Lalu mainnya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Ngopinya kurang kental. Ibaratnya gitulah. Itu burung-burung ya yang banyak bicara. Tapi kalau elang banyak bicara enggak? Enggak. Burung yang paling tinggi terbangnya elang. Elang meskipun tinggi, pandangannya tajam nggak? Tajam. Di dalam laut, totonya diambil ikan, das dapat tuh. Syekh Abdul Qadir dengan ketinggian yang tertinggi itulah elang. Diibaratkan elang karena ketinggiannya udah nggak bisa dicapai oleh burung-burung yang lain. Dan beliau juga disebut elang karena elang itu burung yang banyak bekerja, banyak berprestasi, tinggi tapi nggak banyak bicara. Nah itu. Dan burung yang punya ketajaman mata batin, ibaratnya gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan bahasa kita Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Julukannya kalau di tarekat lain menyebut Baz. Baz itu elang gitu ya. Nah, karena apa? Mata batinnya tajam. Ada raja ngasih ini uang haram gitu kan. Udah jelas. Kalau yang mata batinnya nggak tajam, wah kebetulan nih gitu kan, rezeki nomplok nih gitu kan. Kalau Syekh Abdul Qadir enggak, mata batinnya tajam. Ridhonya kalau yang buta mata hati, yang penting manusia ridho. Maka seperti boneka, itu yang kita lihat ada orang bapak sama anak sama keledai gitu kan. Yang naik yang ini salah, yang naik yang itu salah, dua-duanya naik salah, dituntun salah gitu ya. Emang serba salah. Nah, tetapi orang yang melek, dia terbuka mata hatinya, yang dia cari adalah ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Meskipun begitu teman-teman, kita lari menuju Allah, menghadap Allah. Menghadap Allah bahasa Arabnya apa? Menghadap Allah. Menghadap. Tawajuh. Itu menghadap Allah. Jadi kalau cerita menghadap Allah, teknisnya bagaimana? Tundukkan pandangan, hanya ingat kepada Allah. Itu sedang menghadap Allah tuh. Itu teknis lari menuju Allah. Nah, lari menuju Allah. Yang tadinya barangkali adanya hatinya bersama yang lain, sekarang hatinya hanya bersama Allah gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi meskipun begitu, meskipun zikirnya banyak, tetapi jangan lupakan bagian dunia kita, karena kita sedang ada di dunia nih. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Mentang-mentang rajin ngaji, rajin zikir, giliran awal bulan dikasih gaji sama Mas Bahrul, nggak mau, saya nggak cari dunia gitu kan. Ada nggak yang begitu di sini? Kayaknya sih nggak ada ya, nggak ada itu. Nah jadi jangan lupakan bagian dunia. Ini redaksinya nih ya, cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Bukan cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Tuh, beda ya. Carilah akhirat tapi jangan lupa dunia. Kenapa? Akhirat itu triliunan tahun, di dunia paling puluhan tahun. Nah, jadi cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Kenapa? Kamu juga diamanahi oleh Allah keluarga untuk menghidupi. Kamu juga untuk ibadah juga perlu dunia. Nah, ini kalau nggak ada dunia, nggak ada pengajian nih. Tuh ya. Semua ini ada dunia semua, berkat ada dunia. Nah itu. Nah itulah teman-teman. Maka kembali bahwa
yang hebat adalah ketika kita mencari dunia tetapi kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Demikian dulu untuk sementara. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba ini Ustaz, mungkin riset kecil-kecilan. Iya, mantap. Riset kecilan itu terhadap surah Al-Baqarah Ustaz. Dimana untuk Al-Baqarah itu di akhir kan dalam Al-Quran itu ada sebuah keunikan ketika Allah memaparkan sesuatu, biasanya itu kisah, entah perintah atau hukum atau peringatan dan sebagainya, itu ditutup dengan innallaha gitu, sesungguhnya Allah gitu, atau ditutup dengan huwallah, dia Allah gitu. Nah, saya perhatikan di dalam surah Al-Baqarah itu kebanyakan didominasi dengan kata-kata Allah itu maha mengetahui, itu didominasi. Terus yang kedua didominasi oleh sesungguhnya Allah maha melihat. Kemudian sesungguhnya Allah itu maha melihat mendengar. Kemudian sesungguhnya Allah itu maha meneliti. Gitu. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan. Sudah ya isinya yang yang semodel itulah. Sedangkan Allah maha pengampun, Allah maha bersyukur, Allah maha itu cenderung lebih sedikit itu. Dan saya juga di ayat lain itu banyakkan itu juga Allah maha mengetahui dicampurin dengan sifat lain, Allah mengetahui dicampurin dengan sifat lain. Nah, kenapa satu dalam surah Al-Baqarah itu justru yang mendominasi itu Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha teliti gitu. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, sifat-sifat Allah itu biasanya terkait dengan konten yang disampaikan. Kalau Al-Baqarah ini banyak cerita tentang ada orang kafir, mukmin, munafik. Nah, munafik banyak juga tuh. Itu ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ya. Munafik, mukmin, munafik, kafir. Nah, jadi itu banyak dan kisah-kisah juga terkait itu, mukmin, munafik, kafir. Jadi di situ disampaikan bahwa Allah itu ini tentang sifat-sifat muraqabah. Jadi sifat-sifat yang artinya Allah maha mengetahui. Kalau udah maha berarti zahir batin. Kalau maha mendengar zahir batin. Kalau mendengar aja ya zahir aja. Tetapi kalau maha berarti zahir ya batinnya. Orang bilang kampungan nih penceramah nih, barangkali gitu ya. Itu Allah tahu tuh. Nah, itu. Lalu maha meneliti ya zahir batin. Karena orang munafik itu kalau bertemu dengan orang mukmin, dia kelihatannya paling jihad, gitu kan? Wah, udah luar biasa. Kalau dia ngomong, orang terkagum-kagum tuh, wih, ajib nih orasinya, wih, luar biasa nih. Ini baru orasi luar biasa. Itu orang munafik bisa begitu. Nah, maka di dalam Al-Baqarah antara lain hikmahnya ya, Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat yang sifat-sifat muraqabah. Muraqabah kan merasa dipantau oleh Allah. Dipantau itu bisa dengan sifat Allah maha mendengar lahir batin, bisa melihat lahir batin, bisa meneliti lahir batin. Nah, itu. Jadi memang sifat-sifat itu. Adapun sifat syadidul iqab itu dikit yang bangsa hukumannya itu pedih gitu ya. Itu dikit, tetapi di awal-awal seperti itulah di dalam surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Itu apa hikmahnya. Tapi itu sebuah penelitian kecil-kecilan yang menarik lah. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut Mas Ulum. Pak Ustadz mau tanya, rasa syukur sebenarnya itu seperti apa? Saya sudah merasa bersyukur, tapi kok masih merasa kurang bahagia.
Tolong penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, kalau Ibnu Allan As-Siddiqi menjelaskan syukur itu cuma dua hal. Al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu yang pertama al-i'tiraf, mengakui betul-betul ngaku bahwa al-i'tirafu bin ni'mah, mengakui nikmat itu semua sekecil-kecilnya dari Allah. Yang kedua adalah wal qiyamu bil khidmah, dan dia melakukan khidmat, pengabdian dengan nikmat itu. Nah, itulah syukur. Yang pertama ngaku nikmat sekecil-kecilnya itu adalah dari Allah. Maka orang yang ahli bersyukur itu dia melihat segala sesuatu serba positif. Sahabat-sahabat yang super. Wah, itu ya. Kalau kita memasukkan hal positif dalam hidup kita, maka yang keluar adalah positif juga itu, gitu kan? Nah, maka orang yang sahabat super itu, dia namanya manusia, itu pasti ada positif, ada negatif. Kalau kita punya pasangan hidup, pasti ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ada suami yang punya istri punya kelebihan berat badan. Ya, itu kelebihan juga ya, kelebihan juga. Pasti kita fokus pada kelebihannya, bukan kelebihan berat badan ya. Maksudnya positifnya gitu loh. Nah, ini orang yang pandai bersyukur. Jadi ketika suami melihat istrinya, oh istrinya males, tapi dia zikirnya rajin. Kerjanya sih kalau bersih-bersih nggak becus, tapi zikirnya rajin gitu ya. Ada istri yang ngomongnya nggak bisa, oh tapi cantik, orangnya taat. Nah, itu kita fokus pada kelebihannya. Nah, itu maka insya Allah akan meningkatkan kebahagiaan kita. Nah, itu ya. Jadi orang mengakui, kadang-kadang begini, saking nggak mengakui nikmat Allah, itu yang ada dalam pasangannya jelek aja perasaan. Ini udah pendek, jelek, bengek, bau ketek gitu kan. Aduh, ya Allah, apa sih bagusnya dia gitu. Jadi ini orang yang nggak pandai bersyukur. Tapi kalau pandai bersyukur, yang kelihatan ting itu adalah kelebihan-kelebihannya, sisi positifnya. Nah, itulah orang yang bahagia. Karena manusia kalau dicari negatif ya semua juga ada negatifnya, tapi fokus pada positifnya. Nah, itulah. Jadi orang yang begitu dia mengakui nikmat, saking mengakuinya yang negatif-negatif itu dia bahkan lupa tuh. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Insya Allah ketika kita fokus pada yang positif, fokus pada kelebihan, fokus pada jasa-jasa, fokus pada kebaikan-kebaikan, insya Allah yang ada adalah semakin bahagia. Nah, amin. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang bertanya bisa terjawab yang pertanyaannya. Kemudian ada lagi Pak Ustadz, apa dampak jika kita makan dan menggunakan yang haram? Lalu bagaimana jika kita tidak sadar sudah makan yang haram dan sudah menjadi daging di tubuh kita? Iya. Dalam kisah ada seorang pemuda yang sakti mandra bokir gitu ya, mandraguna. Ini mendadak sakti. Lalu dia bilang kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, wahai Syekh Junaid, itu ada anak muda mendadak sakti. Kata Syekh Junaid, akhirnya Syekh Junaid ngelihat beliau nginep di situ. Oh begitu, iya, oh ya oke. Dia gantian, anak muda, sekarang kamu nginep di rumahku 40 hari gitu kan. Tadinya ada orang minta obatin, sembuh, doa makbul, sakti gitu kan. Diseset pakai pisau nggak apa-apa, cuman berdarah doang. Wah pokoknya hebat lah gitu kan. Akhirnya dibawalah nginep di rumah Al-Junaid 40 hari. Lama-lama kesaktiannya hilang, nggak sembuh. Sobek ya berdarah juga ya, sama ya. Pokoknya jadi nggak sakti lah. Akhirnya kata anak muda, wahai Syekh Junaid, engkau racuni aku apa? Kok tadinya aku hebat, kok tiba-tiba kekuatanku hilang semua. Kata Syekh Junaid, aku racuni kamu dengan makanan yang halal. Artinya apa? Kalau sudah 40 hari makanan yang haram itu pengaruhnya hilang. Nah ternyata kamu setiap hari itu makanan haram, dan kamu kekuatanmu disuplai
disupport oleh jin. Itu. Maka aku sengaja memberikan kamu asupan halal selama 40 hari, dan pengaruh-pengaruh jin itu, pengaruh-pengaruh makanan yang haram itu jadi berkurang, jin jadi kurang kuat berada pada tubuhmu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau udah 40 hari itu pengaruhnya jadi hilang. Tetapi 40 hari doanya gak dikabul. Ya Allah, 40 hari sholatnya gak diterima. Ya Allah, ini musibah. Itu musibah besar. 40 hari ibadah banyak, 40 hari gitu kan. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Wallahu alam. Kalau terlanjur ya udah taubati. Ditaubat, ya Allah aku bertaubat. Allah pasti menerima taubat kita. Senang kalau kita bertaubat. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir. Apakah benar tanda-tanda kematian 100 hari sebelumnya orang tersebut merasakan hal-hal yang aneh? Kemudian apakah ilmu gaib benar adanya dan itu bisa turun-temurun tanpa mempelajarinya? Demikian Pak Ustadz. Yang pertama, apakah orang meninggal itu tahu? Bagi orang-orang tertentu bisa dikasih tahu oleh Allah. Kemarin saya ke Sukabumi, ada seorang ajengan. Dia bilang, tolong buat haul. Masih ada beliau nih, haul gitu. Haul siapa Pak? Gitu. Haul saya, kata beliau gitu. Lah, kan Bapak masih ada. Ya udahlah, anggap aja haul leluhur kita. Tulis gitu. Ternyata abis ngomong itu besoknya meninggal. Jadi dia pesan kepada anak, nanti buat haul ya. Haul siapa? Haul saya. Pas ditulis, pakai almarhum sayanya, kata dia gitu. Ternyata besoknya wafat. Haji Dudun putra pangarsa Abah bilang kepada seorang perempuan, Neng, kamu kan biasa kesini, kamu datang ya sebelum hari Ahad gitu. Kalau kamu datang sebelum hari Ahad, insya Allah kamu ketemu saya. Tapi kalau nggak ketemu, kalau setelah hari Ahad, kamu nemui bibi ya, maksudnya istrinya. Karena meninggalnya hari Ahad. Nah, jadi sebagian orang tahu sebelum meninggalnya itu. Imam Ghazali udah beli kain kafan, udah mandi dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang kemarin saya datengin juga itu beli 4 pakaian, 3 jas, yang 1 kain kafan. Nah, jadi dia udah tahu juga tuh sepertinya. Nah, jadi apakah tahu? Bisa jadi bagi orang-orang tertentu tahu, tapi bagi orang tertentu nggak tahu. Apakah ilmu gaib bisa nurun tadi ya? Bisa jadi ada leluhur yang punya ilmu gaib, bisa jadi itu turun kepada salah satu keturunannya, the chosen people, the chosen one gitu ya, bukan kepada yang lain. Itu namanya hereditas. Jadi bukan hanya penyakit diabetes yang bisa turun gitu ya, tapi ilmu gaib juga turun. Karena kiai yang saya tanya kemarin ternyata gula darahnya 800. Ya Allah, luar biasa dah. Wah, udah bel. Demikian dulu ya, mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita. Kita lari dari dunia, kita lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari akhirat dan tidak melupakan dunia. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.